sisa anggota yang akan dijadikan pengurus hanya tinggal bertiga sehingga saya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan kami OTT Literasi. Oke, kami di sini saya tidak sendiri lagi, teman-teman pemerhati Fakultas Hukum OTT khususnya Literasi. Saya di sini ditemani oleh bapak yang sangat luar biasa sekali ini ya. Nah, ini siapa? Beliau ini yang ada di sini. Alhamdulillah kami sudah kedatangan yaitu dengan Dr. Abi Maulana SHMH. Betul ya Bapak? Kalau salah dikoreksi nih Bapak, kan kayak gitu. Nah, beliau ini yaitu Wakil Ketua APSIH, Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum, khususnya di PTM. Begitu nggih? Ya, oke. Terima kasih Pak Abi sudah sama-sama undangan kami. Bagaimana kabarnya? alhamdulillah saya baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita 30 menit saja ya Bapak ke depan kan kayak gitu karena program kami ini ngantri ya Bapak. Kalau misalkan kita lanjutkan nanti akan kita disampaikan oleh produser kami. Tapi dengan 30 menit ini teman-teman yang ingin berkomentar atau menanyakan sesuatu apa bisa silahkan di kolom komentar nanti begitu ya. Boleh. Pak Abi, kita Oke, siap, Mas. Boleh ya? Kita santai aja. Santai saja begitu. Pak Abi adalah Kaprodi nih. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kaprodi di Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UMJ Muhammadiyah Jakarta. Iya, gitu. UM Universitas Muhammadiyah Jakarta begitu. Nah, Bapak kan beliau Kaprodi Jakarta, UMJ begitu. Benar tidak Nji kalau saya bilang bertempat tinggal di Tangerang Selatan? Betul. Iya. Kalau salah saya dikoreksi ya Bapak ya. Oke. Kok bisa tahu Mas? Kok bisa tahu? Aduh teman-teman, saya ditanyain kok bisa tahu ini. Biasanya kami nih kalau misalkan ngundang di OTT di sini kan kayak gitu, ya kita tim kreatif lah yang bekerja kan kayak gitu. Tangerang Selatan. Berapa jauh sih Pak perjalanan antara Tangerang Selatan ke UMJ? UMJ itu justru secara geografis. Sekalipun namanya Muhammadiyah Jakarta, letaknya ada di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan, Gitu. Tetapi memang secara administratif masih mengikuti Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta. Nah, kalau rumah saya di Tangsel itu ya kalau dari rumah ke kampus itu secara normal jalan agak lancar ya, itu bisa 30-40 menit lah. Agak lancar ini. Agak lancar. Biasanya tersendat Bapak. Ini yang unik ya kalau di sekitaran Tangerang Selatan, apalagi Pamulang, Ciputat itu udah memang daerah padat sekali. Daerah padat sekali ya. Jadi pernah memang momen yang paling apes ya, jalan itu kebetulan memang padat sekali, bisa sampai 1,5 jam. Baik. Gitu, berarti kalau tinggalnya kan di Tangerang Selatan. Betul. Mengajarnya itu ada di UMJ Jakarta, sekitaran dengan Tangerang Selatan lah ya ibaratnya kan kayak gitu. Nah walaupun dekat tapi kredit kan begitu. Betul. Pertanyaan saya Bapak, tahu nggak Bapak nama lain dari Jakarta? Apa Batavia? Atau mungkin dulu disebutnya Batavia? Ya. Jayakarta. Selebihnya mungkin nggak familiar ya. Boleh saya mengutarakan boleh. Jakarta. Jarak tak menyurutkan untuk kita berbagi cerita. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini adatnya di OTT Bapak. Walaupun Bapak dari Jakarta bisa sampai di OTT seperti ini, itu kan bisa berbagi cerita. Begitu Nji. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Lanjut Bapak. Bapak, kalau boleh saya tahu lagi ya, begitu, Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, begitu. 2015, 2 Oktober, ingat nggak Bapak? 2 Oktober 2015 ada momen apa? Itu momen yang spesial buat saya. Spesial buat saya. Itu sebenarnya tanggal di mana saya mengucapkan ikrar nikah ya. Ikrar nikah, waduh. Ikrar nikah saya dengan istri saya. Ini bocoran dari mana lagi? Ini mungkin dilanjutkan Bapak. Boleh sampai disapa tanggal 2 istrinya. Oktober 2015.
Boleh disapa istrinya. Semoga dalam kondisi sehat ya, Mam ya. Kebetulan ikut kita juga ke Jogja nih. Oke. Oke. 2015 2 Oktober begitu mengucap ikrar sumpah suci janji oke dengan istri kayak gitu. Emang biasanya kalau kerja kemana-mana ditemenin istri, Bapak? Enggak selalu ya, karena memang istri saya ibu rumah tangga. Sedangkan saya kan mengajar di kampus. Ya selebihnya adalah ya aktivitas di luar mengajar. Memang tidak selalu dengan istri. Walaupun ada beberapa momen yang bikin kita lebih semangat itu dia. Kita lebih fresh, kita lebih senang ngejalaninnya. Itu memang beberapa kali kita ajak istri. Kita ajak anak istri. Iya, dengan ya itu tadi kalau misalkan kita bekerja ya, kalau kita bekerja ada keluarga menyemangati kan kayak gitu, itu pasti akan kita kerjanya juga akan lebih semangat begitu ya. Betul Mas Walik, betul. Apalagi kita di luar kota kan kayak gitu. Sambil liburan sambil bekerja dengan keluarga itu asik. Pas banget itu. Iya, itu asik kan ya gitu. Pas banget. Begitu ya, Bapak. Oke. Karena kita tema ini adalah taruhlah mahasiswa era milenial, perlukah organisasi atau berormawa seperti itu? Kalau kemarin yang kita bocorkan kayak gitu. Sedikit yang ingin saya tarik ke belakang. Sebelum kita melangkah ke ormawa kan kayak gitu ya, Bapak ya. Pasti orang menimbang-nimbang. Perlu nggak sih saya itu ikut organisasi kayak gitu? Menurut Bapak selaku Kaprodi seperti apa? Baik ya. Jadi organisasi kemahasiswaan itu memang memiliki tujuan. Kita harus pahami dulu punya tujuan utama dari organisasi kemahasiswaan. Yang pertama adalah di mana organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi itu dimaksudkan untuk menjadi wadah untuk mengekspresikan dirinya mahasiswa, menjadi wadah minat dan bakatnya, atau potensi-potensi yang mereka miliki. Selain itu, organisasi kemahasiswaan punya tujuan yang lain, misalnya adalah bagaimana sebenarnya mahasiswa di organisasi kemahasiswaan itu bisa menggali dan meningkatkan kemampuan soft skill-nya. Ya, misalkan jiwa kepemimpinannya, bagaimana mereka bisa saling bekerja sama, dan bisa saling toleransi. Nah, itu adalah bagian sebenarnya selain sisi lain ya. Sekalipun memang dalam tujuan seorang mahasiswa seringkali orang tuanya menitipkan ya tugasmu adalah belajar kuliah yang baik, rajin gitu ya. IPK menjadi ukuran keberhasilan gitu. Seringkali begitu. Seringkali seperti itu. Memang orang tua itu mengingatnya kamu harus pintar, IPK kamu bagus, itu baru berhasil kuliah. Seperti itu. Kebanyakan. Kebanyakan. Jadi kalau saya menyebutnya mahasiswa yang plus itu harus dibarengi dengan kesempatan mereka beraktivitas di organisasi kemahasiswaan. Iya, betul. Gitu. Jadi kondisi sekarang ini di era milenial, tadi karena Mas Holik sudah bahas soal era milenial, ya lebih baik memang mahasiswa itu bukan hanya kuliah pulang. Kupu-kupu. Nah, sebutannya itu ya, kupu-kupu. Nah, sehingga apa? Ya kuliah pulang itu bukan berarti mereka tidak mendapatkan apa-apa di kampus. Mungkin mereka punya banyak waktu untuk fokus belajar, itu utama memang, tetapi keberadaan lembaga-lembaga organisasi kemahasiswaan yang disediakan di perguruan tinggi sebenarnya juga punya maksud yang seperti tadi saya awal katakan. Bahkan sebenarnya yang bikin motivasi belajar itu lebih tinggi justru karena mereka juga ikut dan terlibat di lembaga-lembaga organisasi kelompok-kelompok kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan itu bikin mereka itu semangat begitu ya, Pak ya. Ada kesibukan kayak gitu, tidak yang namanya taruhlah itu di kos atau di kontrakan ataupun di rumah yang sekiranya itu hanya ya kuliah saja kan kayak gitu. Tapi kalau di organisasi kelompok atau apa kan kayak itu mereka ada tambahan misalkan taruhlah itu pekerjaan ataupun tugas kan. Nah, memang jujur saja ya kalau kebanyakan mahasiswa yang aktif di lembaga-lembaga organisasi kemahasiswaan justru mereka lebih punya nilai tambah ya. Mulai dari aspek keberanian mereka dalam memimpin organisasinya, karena mereka sudah pasti tahu dong. Organisasi kemahasiswaan itu punya visi, bagaimana mereka punya tujuan membentuk karakter minimal ya. Membentuk karakternya, memahami bahwa bagaimana membantu teman-teman yang
ada di kelompok organisasinya, mengasah skill, membangun jaringan. Dan sekarang kita dalam proses pendewasaan dalam pendidikan ya, misalnya di perguruan tinggi, itu kan sebenarnya masa yang dahsyat sekali. Betul. Di mana seorang siswa yang tadinya sekolah di SMA gitu, SMK atau sederajat dengan itu, kemudian masuk ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang semuanya serba independen, mandiri. Ya. Mereka tidak dipaksa lagi seperti ketika sekolah perlu dibunyikan bel, kemudian jam 7 tepat harus sudah ada di kelas. Lah kalau kuliah kan itu nggak bisa ya dibuat sistem seperti itu kan kayak gitu. Betul, namanya mahasiswa ya udah mandiri, kamu mau lulus ya monggo, kalau nggak lulus ya silakan kan kayak gitu. Iya kan. Dan memang dalam konsep perkembangan pendidikan saat ini kan mengedepankan mahasiswa itu sebagai aktornya ya, student central learning itu. Boleh. Dan yang dimana memang dalam capaian yang ingin dicapai dalam proses pendidikan itu, mahasiswa ya harus juga punya peran aktif lebih. Betul. Inisiatifnya, kedisiplinannya, atau mungkin ya dalam aspek-aspek pelaksanaan perkuliahan, ya memang harus lebih punya banyak peran. Peran kayak gitu. Dan apa ya, taruhlah itu tidak hanya tugas dari kuliah kan gitu, tapi tugas yang dimana untuk bisa membentuk karakter besok nantinya di masyarakat atau pengalaman setelah lulus. Betul. Begitu ya. Iya. Jadi mahasiswa itu juga di era kekinian ini kan lebih ketat lagi ya kompetisinya ya. Apalagi kebanyakan dalam perkembangan perekonomian sekarang, era industri, itu kan sudah semakin terbukanya ya. Tantangan-tantangan yang bukan dari aspek domestik atau nasional saja, tapi internasional gitu. Bagaimana mereka juga harus bisa mempersiapkan diri. Nah, misalnya kita bicara soal outcome based education. Kita kan kuliah itu bukan hanya ingin mendapat IP bagus. Betul. Dengan nilai terbaik. Betul. Lulus dengan predikat cum laude saja, tetapi harus juga punya penguatan lain. Jadi kalau bicara hard skill kan bisa diperoleh di bangku kuliah ya, dengan dosen atau dengan pilot project ya, aktivitas mahasiswa. Tetapi soft skill itu nggak mungkin didapatkan di kelas kecuali disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi kemahasiswaan. Nyon saya potong Bapak. Kan tadi disampaikan mahasiswa yang kekinian ataupun tidak, organisasi atau ormawa itu sangat penting untuk menumbuhkan skill. Ini gitu. Kalau saya nanya nih Bapak, saya mohon maaf ya. Bapak di waktu di kuliah, bangku kuliah begitu, apa benar, apa tidak? Kalau saya salah dikoreksi. Ketua alumni di organisasi penyintas seni? Ketua umum, ya. Ketua umum iya. Betul ya. Kelompok seni Fakultas Hukum, betul. UMJ, betul Mas. Betul itu. Kalau boleh tahu seni apa ya Pak? Ini di Fakultas Hukum ada seni, ini kan menarik ini. Justru ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya. Organisasi ini kebetulan memang di era saya ikut terlibat itu adalah organisasi yang sempat lama sekali vakum. Sehingga ketika dilaksanakannya musyawarah luar biasa, pesertanya pun juga luar biasa. Sisa anggota yang akan dijadikan pengurus hanya tinggal bertiga, sehingga saya. Nah, ini adalah sesuatu yang apa saya harus tetap bertahan atau tidak gitu. Tetapi kemudian teman-teman dan senior-senior yang memilih untuk bertahan, untuk memastikan, meyakinkan lagi bahwa ini harus dihidupkan kembali. Kemudian saya merasa bahwa saya ada di situ. Gitu. Gitu. Berarti tetap mempertahankan untuk bertahan ya Bapak? Betul, saya bertahan. Berarti Bapak ini saya panggil Bapak atau apa ini? Aduh, mohon maaf. Monggo aja Mas saya nggak enak kalau panggil lo gue nggak enak ya, karena OMJ. Itu oke aja, lo gue juga nggak apa-apa. Bercanda. Kita ngomong Pak. Berarti waktu itu memutuskan untuk tetap bertahan ya. Berarti, betul. Tipe orang yang berkomitmen tinggi ya, dan pastinya setia. Mudah-mudahan ya. Jadi memang harus begitu sebenarnya, harus begitu. Tak kira ini tuh seni apa gitu loh Bapak? Nah jadi begini Mas,
memang organisasi itu sebenarnya sudah dibentuk sekian lama, tapi karena sudah sekian lama juga vakum, datanglah kami yang bertiga ini sebagai pengurus baru. Saya justru merasa bahwa di sini saya harus bisa berbuat sesuatu. Dan itu yang kemudian saya coba. Minimal saya yakinkan 2 teman saya yang tidak pulang dan tidak meninggalkan saya minta untuk jadi pengurus dan cari 2 orang lagi sisa dari yang lainnya teman seangkatan saya untuk jadi pengurus. Jadi kita berlima lah di lembaga itu. Dan apa yang saya perbuat ya memang sesuai dengan apa yang saya inginkan di awal. Lembaga itu menjadi tempat yang sangat diminati rekan-rekan mahasiswa sekalipun di Fakultas Hukum, di mana di situ jadi tempat belajar, tempat main, kita bisa ngeband bareng gitu ya. Oh, ngeband. Nah, ini anak band ya. Ini anak band teman-teman beliau. Kalau kita waktu itu sepertinya nggak tahu kalau kami ini, tapi kalau untuk anak teman-teman LDC, waktu itu vokalis ya. Aku bisa main apa aja. Main apa aja? Gak main hati kan? Enggak. Justru aku ketemu istriku di lembaga ini. Iya. Gitu. Jadi di ini ya organisasi di KSFA itu ya, kelompok seni ini. Vokalis ya? Boleh ya? Boleh ya? Lagu favorit untuk istri ya? Waduh. Boleh dong, boleh kan teman-teman? Oke, kita dengarkan suara emasnya Pak Dokter ini. Pak Dokter Abi, monggo silakan. Lagu apa nih Mas? Ada aja, mesti ada lagu favorit. Anak band nggak mungkin nggak punya lagu ini. Aku boleh nyanyi nih? Boleh ya. Mencintaimu, aku tenang. Memilikimu, aku ada di setiap atau menutup mata. Udah sedikit aja. Mantap. Kalau saya sih kayaknya kok agak-agak dikerjain juga di saya. Enggak, senang. Di OTT senang banget. Kita enjoy aja. Ya Mas Walik ya. Oke. Memang beliau ini adalah multi talent dan semua bisa kan ya gitu. Selain beliau ini itu berprestasi, muda, berkarya, tulisannya banyak, beliau ternyata pandai menyanyi dan berorganisasi khususnya di bidang seni kayak gitu. Alhamdulillah. Lanjut. Oke. Lanjut. Bapak tadi 2 Oktober 2015 ada momen yang bersejarah. Sejarah buat saya. Ini saya nanya lagi Bapak kan kayak gitu. 19 Oktober 2019. Momen apa lagi? Oktober 2019. Oktober 2019. Iya. Kalau belum ingat saya ingatkan. Mungkin pasnya di tanggal Oktober juga 2019 ya. Mungkin kalau 2019 itu kayaknya waktu pertama kali saya jadian ya sama pacar saya ya. Di Oktober itu tuh 2019. Tapi tepatnya nggak di tanggal 19. Ya jadi nggak tepatnya di tanggal 19 tapi di tanggal 10 ya. Boleh disebut boleh tidak? Iya, boleh disebut boleh ya. tidak. Ya itu sedikit aja. Sedikit bocoran aja kayak gitu. Tapi ini Mas Solik bisa tahu banyak nih, saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu. Tapi ini surprise ya Mas. Surprise. Edisi Oktober lagi. Oktober yang pada waktu itu menyelesaikan kuliah doktor gitu. Oktober itu momen wisuda. Wisuda doktor. Wisuda doktor 2009 itu pertama kali pacaran ya, itu 10 Oktober. 2019 betul itu wisuda Mas, betul ya. Betul Mas, 2019 ya, aku tuh 2009. Saya koreksi ya. Iya, sorry. Disitulah momen bersejarah lagi. Alhamdulillah selamat waktu itu nggih. Alhamdulillah. Ya 2019. Betul ya? Betul. Mohon maaf tadi aku agak ini ya. Kalau saya enggak aku 10 tahun belakangnya malah justru ya, soalnya memang Oktober tuh yang aku ingat itu aja itu di pikiranku tuh. Selamat pada waktu itu yang luar biasa dengan cepat kan kumlot juga kayak gitu. Alhamdulillah. Itu Oktober Bapak. Oktober. Bapak, setelah itu kan 2019 pandemi 2020 sampai sekarang kayak gitu ya. Nah, di mana semua orang itu mengalami kesusahan karena dampak Covid begitu. Pertanyaan saya. Nah, Oktober 2020
Oktober 2020. Iya, Oktober 2020. Oktober 2020. Oke. Bocoran dikit, Mas. Boleh, ya? Oktober Tebak 2020. Oktober 2020 didapuk menjadi Kaprodi UMJ. Oh iya. Ya, betul. Kaprodi UMJ 2020 sampai periode 2024. 24. Pertanyaan lagi saya, Bapak, kan kayak gitu. Betul. Oktober mulu ya saya. Pertanyaan saya, ada apa ini di bulan Oktober ini? Sebenarnya di bulan Oktober itu juga ada momen yang lain ya. Oke, boleh. Justru itu ada juga bulan lahirnya anak saya juga. Anak saya, oke. Jadi memang sering sekali ya momen-momen spesial itu ketemunya di Oktober. Saya juga nggak pernah berpikir begitu. Nggak pernah berpikir, mungkin begitu. hanya kepasan aja ya. Betul. Mungkin kayak gitu. Pertanyaan dulu lagi boleh, Bapak? Boleh. Ini mungkin mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Ini bukan roasting ya, Bapak. Ini bukan roasting, oke. Kita berbagi aja pengalaman kayak gitu supaya teman-teman itu dapat menginspirasi. Begitu ya. Oke. Bapak, itu kan selain tugas dari Kaprodi, begitu menjadi Kaprodi, mengajar kan kayak gitu, institusi, organisasi kan kayak gitu. Yang saya tahu, Bapak owner dari Law firm ataupun Lilane. Gitu. Betul ya. Betul itu. Outfitnya bagus-bagus, Bapak. Dicek IG-nya ya, Mas. Outfitnya juga bagus-bagus, Bapak, kan kayak Betul. gitu ya. Sudah ngirim kemana-mana kan kayak gitu ya. Insya Allah kita entrepreneur. Oke, kan kayak gitu. Pertanyaan saya, Bapak, kan kayak gitu. Apakah yang dari universitas ataupun dari tempat yang lain itu kurang? Enggak, itu justru malah satu hal yang harus dilakukan, Mas. Betul. Nah, ini satu contoh hal yang harus teman-teman dilakukan. semua. Ini contoh teman-teman semua. Iya. Oke. Kalau Jadi kita betul. Jadi memang kita selain menyiapkan diri ya untuk bekerja di bidang dan keahlian kita. Oke. Satu hal lain yang perlu dipersiapkan gitu untuk di masa-masa kini dan masa yang akan datang. Ini yang perlu dicontoh. Masa kini dan masa yang akan datang. Entrepreneurship itu sangat perlu sekali. Entrepreneurship sangat perlu sekali. Oke. Entrepreneurship sangat perlu sekali. Jadi sebenarnya kalau tadi menyinggung soal mahasiswa, di era kekinian itu justru banyak kebijakan-kebijakan pemerintah. Betul. Bicara soal bagaimana mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja, atau bagaimana selepas mereka lulus, itu harus ada bekal entrepreneurship. Jadi kewirausahaan. Sebenarnya di situ tujuannya adalah bagaimana mahasiswa ketika nanti siap untuk lulus kembali ke masyarakat, mereka harus punya kemandirian. Oke. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang di dalam era kekinian karena kita sudah masuk dalam era digital yang semuanya serba terbuka, networking, informasi sudah bisa kita akses dengan mudah, maka peluang untuk bisnis ya salah satunya itu pun bisa dilakukan. Dan itu yang saya lakukan dengan Lilane ini. Ini gitu. Teman-teman semua. Tidak hanya tidak hanya berbisnis ataupun menekuni satu bidang, satu profesi kan kayak gitu. Tetapi itu harus kita awali. Misalkan tidak hanya berprofesi satu saja kan kayak gitu. Beliau ini luar biasa, di mana-mana ada ya. Sumber rekeningnya luar biasa ini. Betul. Kayak gitu itu yang harus dikerjakan, dijalankan mahasiswa begitu. Betul, Mas. Jadi memang hal yang paling penting adalah kita harus aware dulu nih dengan kesiapan ketika kita kembali ke masyarakat. Jadi memang berkenaan dengan kemampuan penuh rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kemudian ingin meningkatkan rasa juang ya. Karena kan setiap orang itu di masa dewasanya itu kan akan harus bisa hidup mandiri. Itu yang penting sebenarnya. Jadi mahasiswa itu ketika kalian kuliah, datang ke kampus, memperdalam ilmu dan keahlian di bidang ilmunya, kalian harus bisa punya kesempatan lain, yakni adalah tadi berusaha atau setidaknya membangun jiwa-jiwa entrepreneur itu ya dengan membangun
relasi, berorganisasi, dan banyak teman itu sangat menjadi kunci. Beri bocoran kepada kami Bapak untuk tips mengatur waktu begitu ya, mengatur waktu perkuliahan misalkan mahasiswa yang aktif di organisasi, mereka kan harus mengatur waktu ya, mana kuliah, mana berorganisasi, mana main ya, mana ngapel kan, apa kalau misalkan itu punya plusnya ya kan. Betul. Seperti apa kayak gitu? Justru saya juga sangat sedih ya kalau misalkan banyak mahasiswa itu yang aktif di organisasi kemahasiswaan mengeluhkan. Ya, bahwa banyak sekali hambatan-hambatan untuk kuliah. Ya, jangan jadikan organisasi kemahasiswaan itu hambatan kalian untuk cepat lulus. Kemudian tidak dapat IPK bagus dan banyak masalah-masalah lain yang bisa mempersulit kalian untuk menyelesaikan studi. Nah, justru ini menjadi satu tantangan dan pengalaman yang saya rasakan. Kebetulan saya tidak hanya mengikuti di satu organisasi kemahasiswaan saja di kampus itu. Jadi kalau gini Mas Walik, kalau mau ada tanding bola atau futsal, saya main. Oh gitu. Ikut jadi pemainnya, kompetisi di sana. Itu di saat mahasiswa nih. Kalau ada mau ngeband, manggung di tempat ini, atau ada 17-an kita ikut manggung, itu saya juga yang main bandnya, gitu ya. Mau ikut lomba debat, saya juga kontingennya. Bukannya saya jadi maruk gitu atau mau ngambil semua yang harusnya diberi kesempatan ke yang lain, tidak sebenarnya. Tetapi ada kepercayaan lebih dari teman-teman untuk mempercayakan saya tampil. Gitu. Dan banyak aktivitas-aktivitas di organisasi kemahasiswaan itu yang sebenarnya kita harus explore ya. Ambil bagian lah ibaratnya. Betul. Ya kan? Misalkan ada kesempatan jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan. Gitu. Begitu. Jadi justru saya pernah juga mengalami masa-masa ibaratnya di mana musim atau semester itu ya sangat padat sekali. Saya ngambil 24 SKS, mengemban sebagai ketua Kaseva, kelompok seni Fakultas Hukum. Kemudian di saat itu, ini memang saya ingat ya cerita ini. Saya akan mengadakan event musik yang sebenarnya butuh sponsor banyak sekali. Jadi, sedangkan posisinya adalah waktunya sudah dekat, acara ini belum ada sponsor, belum ada kesiapan apa-apa. Jadi under pressure. Tapi kemudian saya tetap harus bisa kuliah, menjalankan aktivitas organisasi, dan justru malah ketika acara itu akhirnya berhasil, dibarengi juga dengan berakhirnya semester, saya kaget Mas. Gitu. Karena yang utama adalah kuliah tetap kuliah. Jadi jangan berorganisasi diutamakan, kuliah dikorbankan. Itu saya sering marah itu dengan mahasiswa itu. Betul. Jadi kalau waktunya kuliah ya kuliah, waktunya organisasi ya organisasi. Dan itu saya lakukan ketika saya kuliah dulu. Jangan dicampur-campur kayak gitu ya. Pasti ada yang prioritas. Karena berkuliah itu juga bagian dari penghormatan kepada dosen kan. Ketika kuliah datang ke kelas, kita datang tepat waktu. Ya setelah itu kita kembali ke ruang-ruangan organisasi mahasiswa, it's okay gitu. Nah, di akhir semester itu justru saya kaget ketika saya lihat IPK saya dengan 12 mata kuliah itu dengan nilai maksimal, Mas. Itu di semester kelima ya, ingat saya semester kelima itu saya dapat IP 4,0, IPS-nya di semester itu ya. Dan itu menjadi cerita saya dan juga saya sering ceritakan ke teman-teman mahasiswa yang ada di UMJ ya. Sebagai bentuk motivasi. Bapak nyuwun sewu, monggo diminum terlebih dahulu. Boleh ya? Terima kasih banyak. Boleh diminum? Bapak. Lanjut ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menjadi mahasiswa, kita nggak usah tanggung-tanggung. Organisasi kita jalankan. Ada kesempatan kita ambil. Gitu. Tidak perlu ragu, tidak hanya kuliah saja kan kayak gitu. Jangan takut kalau kita berorganisasi nanti IPK kita hancur ataupun jelek. Gak usah khawatir ya. Gak usah khawatir. Itu pesan dari Pak Dr. Abi Mullah. Nah, luar biasa, dan beliau sudah membuktikannya kan kayak gitu. Semuanya diambil teman-teman, bukan maruk apa yang dibilang tadi, tapi itu memang harus mencari kesempatan dan harus diambil kan kayak gitu. Betul ya? Gitu. Bapak, nyuwun sewu, mohon maaf nih. Beliau kan Bapak kan semua
semua profesi, misalkan taruhlah kemarin mahasiswa sudah mengambil semua organisasi, kan kayak gitu, berperan juga. Bahkan sekarang ini tugasnya luar biasa banyak, ya kan? Sibuknya minta ampun, begitu ya. Cuman saya, apa nggak dimarahi istri karena waktunya berkurang? Kalau soal jam kerja, ya memang semua adalah kesepakatan ya. Kan kita sudah tahu kalau jam kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa. Ya memang mengajar, ya ada beberapa hari juga yang dilaksanakannya malam gitu. Dan itu juga harus ada penyamaan persepsi ya, bahwa memang dosen itu ada jam mengajar di hari malam atau ada di hari libur juga ada kesempatan mengajar. Nah, jam quality time di rumah memang saya selalu siapkan ya. Iya. Pernah sempat diprotes ya? Protes ya beberapa kali, tapi saya katakan ya sering juga enggak, jarang juga enggak. Kita saling menghargai dan memang kita kan juga harus punya masa-masa di rumah untuk menyayangi istri, menyayangi anak, ya, bagian dari keluarga. Ya setidaknya adalah sebelum maghrib itu sudah di rumah. Jadi kalau saya mengajar malam sekarang ya online, itu selalu saya sempatkan mengajar dari rumah. Gitu. Itu salah satu cara online ya. Ya sehingga tanggung jawab saya sebagai kaprodi di kampus ataupun sebagai orang tua di rumah ya tetap bisa ditunaikan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Abi Maulana sudah berbagi yang sangat luar biasa. Ini tip tadi membagi waktu juga teman-teman semua. Dimanapun kita ada, apapun pekerjaan kita harus bisa memanage seperti beliau ini. Tapi alhamdulillah ya Mas, sedikit aja tambahan buat penyampaian soal bagaimana mahasiswa itu. Jujur, apa yang saya aplikasikan sudah yang terbaik ya. Kita harus juga begitu. Jadi bikinlah diri kalian yang terbaik. Kuliah tepat waktu itu adalah capaian. Kuliah tepat waktu itu adalah capaian. Itu tanggung jawabmu untuk orang tuamu, tanggung jawabmu secara moral untuk keluarga, atau orang-orang yang kalian sayangi gitu ya. Kalau misalkan kuliah S1 mungkin tanggung jawab ke orang tua, tapi kalau kuliah S2, S3 itu kan justru kan lebih banyak lagi ya tanggung jawabnya gitu. Ya itu beliau silahkan diaplikasikan. Diaplikasikan gitu. Lebih tepatnya misalkan kalau sayangilah waktumu, kejarlah mimpimu, raihlah cita-citamu. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih beliau ya Bapak ya. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Dr. Abi Maulana. Terima kasih Mas Holik, OTT Literasi, makasih. Inspirasi teman-teman pemerhati Fakultas Hukum Universitas Majalan dan semua pemirsa OTT begitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Begitu. Sukses Pak Abi Maulana. Sama-sama Mas Holik. Sukses untuk logonya. Sukses juga untuk owner Lilennya. Kayak gitu, mantap. Jumpa lagi, ketemu kami di OTT Literasi di jam dan hari yang sama bersama tim kerabat kerja yang bertugas. Kami menundur diri dari Anda. Tapi sebelumnya kami sampaikan apresiasi yang sesungguhnya, yang sangat tinggi-tingginya kepada semua sponsor yang mensupport kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT.